Mengetahui kegelapanmu sendiri adalah cara terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Seorang pemuda berbahaya dan bekerja sebagai tangan kanan sebuah kelompok gangster menghadapi realita asli dari sebuah kejahatan. Kakak dan keponakannya mengalami kecelakaan. Mereka adalah keluarganya yang tersisa. Dia harus membalas ini kepada kelompok gangster lain yang menjadi otaknya. Tapi itu membuatnya terbuang dan melarikan diri. Dalam pelariannya, takdir membuatnya bertemu dengan seorang gadis aneh yang juga bernasib malang sepertinya, terlibat di pusaran kegelapan. Para gangster tak pernah mau melepaskannya. Bahkan dia dijual oleh bosnya sendiri, dikejar dan diburu. Dunia gangster adalah candu dan pengkhianatan. Antar orang-orang berkuasa. Pemuda dan gadis ini adalah korbannya. Apakah mereka bisa bertahan? Dibintangi oleh Om Tae-gu, Jeon Yo-bin, Cha Seong-won, dan Bak Ho-san. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. 계산할 게 있었네. Di sebuah ruangan, seorang pria muda sedang bicara dengan seorang pimpinan geng kerah putih yang bernama Pimpinan Huang. Orang ini bernama Bak Tae-gu, tangan kanan dari geng yang dipimpin orang bernama Direktur Yang. Telah terjadi bentrokan antar geng dan orang-orang geng Taisu ditahan di sini. Pimpinan Huang bersedia membebaskan orang-orang mereka karena dia menghormati Taisu sebagai individu. Saat itu geng Donggechol dan geng Baeksong sedang konflik. Pimpinan Huang adalah salah satu geng yang terafiliasi ke geng Baeksong. Dia mengatakan bakat sebesar Tae-gu sangat sayang bergabung dengan Direktur Yang. Harusnya dia bergabung dengan Baeksong. Pimpinan Doh sangat suka dengannya. Tae-gu menjawab dia akan menyampaikannya ke atasannya. 펌핏장요. Dia lalu berdiri 조심해라 이제. 갑니다. dan dibawa ke ruangan lain melihat keadaan teman-temannya. Mereka semua sudah terluka parah dan segera dibebaskan lalu ditolong. Mereka pun segera pergi dari sana. Rumah sakit Yongsan. Ini adalah kakak Tae-gu yang bernama Jae-gyum dan anak perempuannya Ji-eun. Tae-gu yang baru datang menyambut kakaknya. Jae-eun juga memarahi pamannya. Kakaknya Jae-gyum memang sedang dirawat di rumah sakit ini. Hari ini dia diperbolehkan pulang. Hanya mereka berdualah keluarga Tae-gu saat ini. Kakaknya sangat peduli dengan adiknya. Walaupun dia tahu pekerjaan adiknya sebagai kaki tangan gangster. Jae-gyum sejak dulu ingin adiknya berhenti dari pekerjaan ini. Apalagi dengan kondisi penyakitnya. Dokter memvonisnya tak akan hidup lama lagi. Jika dia meninggal, adiknya lah yang harus menjaga anaknya. Tae-gu marah mendengar ucapan kakaknya. Mereka berdua akan diantar dengan mobilnya pulang ke rumah. Jae-eun ingin pamannya menyusul nanti. Apalagi si bocil ulang tahun hari ini. Ada kado untuknya di mobil. Jae-eun sangat senang. Kakak dan keponakannya pun pergi diantar mobil. 감사합니다. 지은아 좋지? 비 오는데 조심해라. Bawahannya Jeong akan memanggil taksi untuknya. Tae-gu menolak. Dia akan pulang sendiri. Menyuruh Jeong untuk pulang duluan. Dia akan mengambil obat kakaknya dulu. Ternyata Tae-gu menemui dokter yang merawat kakaknya. Dia berniat mendonorkan organ untuk kakaknya. Tapi sayang hasil tes mereka sangat berbeda. Dia tak bisa melakukannya. Penyakit kakaknya langka dan susah mencari penyumbang organnya. Tae-gu bertanya sampai kapan kakaknya bertahan. Dokter menjawab dia harus banyak berdoa. Tae-gu duduk di lobi rumah sakit saat hujan. Dia sangat sedih dan tiba-tiba dia mendapat telepon dari kakaknya yang bertanya dia mau dibuatkan makanan apa. 진짜 괜찮다니까 하지 마. Tiba-tiba telepon terputus dan semuanya gelap hari itu. Mobil yang membawa kakaknya ditabrak truk dan sopir truknya melarikan diri. 3 orang yang di dalam mobil meninggal, termasuk kakak dan keponakannya. Dunia terasa gelap bagi Tae-gu. Dia kehilangan orang yang dicintainya dalam waktu bersamaan. Di rumah duka besok harinya, inilah pimpinan geng Donggechol, Direktur Yang Dosu. Dengan orang inilah Tae-gu bekerja. Orang ini memasang dupa dan memberi hormat. Dia tahu Tae-gu sangat bersedih, lalu memeluknya.
Direktur Yang duduk berdua dengan orang kepercayaannya ini dan menghiburnya. Mereka berdua sudah menduga siapa orang di balik insiden ini, yaitu pimpinan Doh dari Baekdong, walaupun tak ada bukti yang mengarah padanya. Taesu meminta izin agar dia bisa menemui pimpinan Doh. Direktur Yang tahu hubungan Taesu dengan pimpinan Doh di masa lalu. Orang itu sangat kagum dengan kemampuan Taesu, tapi tak pernah bisa merekrutnya. Dia pasti dendam dan menjadikan Taesu sebagai sasaran. Hubungan geng mereka sedang buruk-buruknya, yang tak ingin mengambil risiko. Taesu berkata dia akan membereskan ini dengan cepat. Direktur Yang merasa ini kesempatan bagus untuk gengnya. Jika pimpinan Doh dihabisi, dia akan untung. Dia mengizinkannya. Di sebuah tempat spa bernama Nohyeon, banyak gangster yang berjaga di luar. Di dalamnya, orang inilah yang bernama pimpinan Doh. Dia memang kenal baik dengan Taesu yang sering membantunya dulu. Pimpinan Doh berpura-pura berduka cita. Dia telah mendengar hal yang terjadi dengan kakak dan keponakannya, dan tak menyangka itu terjadi. Orang-orang itu berani melibatkan keluarga. Dia berjanji akan mencari pelakunya. Taesu cuma diam dan berkata semuanya sudah berlalu. Itu dianggapnya sebagai kecelakaan. Pimpinan Doh memujinya. Dia sangat bijak. Dia bertanya apa alasan Taesu ingin bertemu dengannya. Taesu meminta izin. Dia akan membasuh tubuhnya dengan air dingin dulu. Tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Doh memarahi anggotanya. Dia jangan terlalu sensitif. Mungkin Taesu tak berniat jahat. Taesu masuk ke kolam renang dan membasuh tubuhnya dengan air dingin. Dan ada pisau yang disembunyikan di ember. Dia bergerak perlahan dan menghabisi dua penjaga di pintu. Satu orang di dalam dan terakhir pimpinan Doh. Semua anak buahnya di luar belum tahu apa yang terjadi. Taegu membasuh tubuhnya dan keluar dari jendela di kamar mandi, menuju mobilnya lalu pergi dari sana. Inilah suatu malam di surga. Dan Taegu melapor kepada bosnya. Direktur Yang sangat senang. Dia bisa menyelesaikan ini dengan sangat bersih. Salah satu bawahannya meletakkan tas di atas meja. Isinya ada uang, identitas palsu, dan ponsel baru. Untuk sementara, Taegu akan bersembunyi di Pulau Jeju. Setelah seminggu di sana, dia harus naik kapal ke Vladivostok, Rusia. Karena di sana lebih aman dari Tiongkok. Taegu sudah tak punya apa-apa lagi di Korea. Dia rela melakukan ini. Taegu pun pamit ke bosnya, berjalan menuju pintu keberangkatan. Pimpinan Yang memastikan ke anak buahnya apa Kuto di Pulau Jeju sudah diberitahu. Akibat penyerangan yang dilakukan Taegu ke pimpinan Doh membuat perang besar antar geng terjadi. Geng Baekdong menyerang markas geng Donggechol. Itu perang yang sangat barbar dan besar. Taegu membuka matanya. Pesawat sebentar lagi akan mendarat. Dia pun turun menunggu di pintu keluar. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ada suara perempuan. Ternyata gadis ini sudah di sebelahnya. Dia yang bertugas menjemputnya. Gadis ini mengaku pamannya tak bisa karena ada urusan mendadak. Dia yang menggantikannya, meminta Taegu ikut dengannya. Mereka sudah di mobil. Gadis ini bernama Jayon. Sepanjang perjalanan hanya mereka lewatkan dengan saling diam. Taegu juga bingung untuk berbahasa basi dengan gadis ini. Orang inilah yang bernama Kuto, seorang dealer senjata selundupan dari Rusia. Dia biasa menyelundupkan senjata di dalam ikan. Karena harganya lebih murah, banyak gangster yang membeli darinya. Kuto hanya menerima pembayaran dalam bentuk dolar. Para gangster ini kadang-kadang protes aturannya terlalu kaku, membuat mereka kesulitan menukarkan uang. Tapi Kuto tak peduli, menyuruh mereka mengambil barangnya, lalu pergi dari sini. Pimpinan gangster ini sempat bertanya, kenapa dia hanya menerima uang tunai dolar. Kuto menyuruhnya diam, tokonya akan tutup, pergi dari sini segera. Para gangster meninggalkan tempat yang luas itu. Ternyata Kuto inilah koneksi pimpinan Yang di Pulau Jeju. Pimpinan Yang membayar uang yang lumayan untuk bisa menitipkan Taegu di sini selama seminggu. Kuto menemui Taegu. Kuto pun berkata bosnya hanya membayar seminggu. Setelah itu dia harus pergi. Taegu memastikan bosnya telah mengurusnya. Setelah dari sini dia akan ke Rusia. Orang-orang ini sangat dingin padanya. Apalagi gadis bernama Jayon. Dia tak terlalu peduli pada Taegu.
Malam itu Taegu mencoba menelpon bawahan gangsternya di Korea, tapi tak ada yang mengangkat teleponnya. Dia cemas apa telah terjadi sesuatu di Seoul. Dan sebenarnya situasi di Seoul tak baik-baik saja. Geng Donggechol dalam posisi tersudut. Pimpinan yang salah perhitungan. Geng Baekdong memiliki seorang direktur berbahaya di bawah pimpinan Do bernama Ma Sang-il. Pimpinan yang tak menduga orang ini dibebaskan dari penjara. Dia marah kepada anak buahnya. Direktur Ma lolos ketika perang besar antar geng terjadi. Dan pimpinan Do ternyata masih hidup. Dia berhasil selamat setelah dioperasi. Pimpinan yang makin pusing. Rencananya hancur berantakan. Dan telepon masuk dari direktur Ma. 여보세요. Orang inilah yang bernama Ma Sang-il. Dia sedang berada di rumah sakit di depan kamar operasi. Geng Baekdong resmi di bawah pimpinannya sekarang. Dia akan mencari direktur Ma dan akan menghabisinya. Geng Donggechol akan dia musnahkan tak lama lagi. Di bawah basement sebuah gedung, banyak anggota geng Donggechol yang tertangkap. Semuanya disiksa, termasuk semua bawahan Taegu. Dan akhirnya semuanya dihabisi. 이빨 꽉 물어. Sementara itu di Pulau Jeju, Taegu bangun dari tidurnya dan mendengar suara tembakan di luar. Ternyata Jaeon sedang berlatih menembak. Gadis ini sangat ahli. Taegu tak menduganya. Tapi yang mengejutkan, setelah menembak, gadis ini menodongkan pistol ke kepalanya. Taegu tentu panik, mencoba memanggil gadis ini. Apa yang dia lakukan? 하지 마세요. Mencoba mencegahnya, tolong berhenti. Taegu sangat panik. 진정. Tapi ternyata peluru pistol itu habis. Taegu kesal. Gadis ini sangat gila. Dan di Korea, pimpinan yang mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menemui koleganya dengan setumpuk uang dalam kotak. Bak Moon-sik, komandan kepolisian Seoul. Dia masuk ke mobil orang ini. Komandan Bak sudah tahu apa yang terjadi. Perang besar antar geng ini merepotkannya. Kenapa mereka tak bisa mencari uang dengan damai? Pimpinan yang memohon selamatkan dia. Tolong bantu cari cara. Karena pimpinan yang sudah sering memberinya hadiah, dia akan membantunya. Dia menelpon direktur Ma dari Baekdong dan mengajaknya bertemu. Mereka akan makan siang bersama. Ada yang ingin dia bicarakan. Taegu menghabiskan hari-harinya di Pulau Jeju dengan santai, berdiam diri di rumah dan menikmati sojunya. Pagi itu dia keluar dan melihat mobil Jaeon baru pulang. Tiba-tiba klakson mobil berbunyi keras. Gadis ini sudah pingsan. Taegu melihat ada suntik di tangannya. Paman Kuto dengan panik keluar, memerintahkan Taegu untuk menyetir. Mereka akan ke rumah sakit. Taegu walau bingung dengan cepat memacu mobil itu. Dan Jaeon dirawat. Ternyata gadis ini dalam keadaan sakit parah. Paman Kuto duduk dengan Taegu. Kuto memastikan apakah Taegu akan pergi minggu depan. Taegu menjawab pimpinan yang telah mengurusnya. Kuto berkata, mereka juga akan pergi dari Jeju. Dia dan keponakannya harus ke Amerika. Barulah Taegu tahu gadis ini punya penyakit yang langka. Dan sisa hidupnya tak lama lagi. Dia jadi terbayang dengan kakaknya yang sakit. Kemungkinan sembuh Jaeon kalau diobati di sini hanya 10%. Di Amerika mungkin persentasenya naik. Itulah sebabnya Kuto selalu menjual senjatanya hanya dengan uang dolar Amerika. Uang itu untuk mengobati keponakannya. Jika tak ditolong, dia hanya bisa hidup dalam 3 bulan ini. Dan makan siang antar pimpinan geng ini dimoderasi oleh Komandan Bak. Semuanya makan dengan lahap. Kecuali pimpinan Yang, dia tak berani makan. Direktur Ma melihat orang ini dengan geram. Dia akan menghabisi pimpinan Yang. Komandan Bak berkata, pimpinan Doh sudah siuman. Masalah ini harus dibereskan. Direktur Ma tak terima. Doh sudah tak bisa berdiri lagi sekarang. Dia sudah jadi orang tak berguna. Komandan Bak ingin pertikaian geng Donggechol dan geng Baekdong dituntaskan hari ini. Geng milik pimpinan Yang juga sudah dia habisi semua anggotanya. Tapi Direktur Ma tak terima. Dia memaki pimpinan Yang. Masalah ini tak bisa selesai. Komandan Bak meminta mereka mengerti. Jabatannya juga sedang dievaluasi. Dia tak ingin ada lagi keributan di area kerjanya. Tapi Direktur Ma tetap menolak.
Masalah ini akan selesai jika dia menghabisi orang ini. Itu membuat Komandan Bak marah dan memaki Ma Sang-il. Dia ingin membuat rumit masalah ini, memaki keduanya. Jangan paksa dia bertindak dan menangkap mereka semua. Dia bukan teman para preman seperti mereka. Apa dia melawannya? Pimpinan Yang meminta maaf. Komandan Bak meminta Ma Sang-il berpikir lagi. Bosnya di kepolisian juga kenal dengan Yang. Kalau dia menghabisinya, dia juga yang repot. Akhirnya Direktur Ma setuju, tapi dengan satu syarat. Jaeon sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Ternyata Taegu yang tertidur menjaganya. Gadis ini pun bangun. Taegu pun terbangun. Dia berkata pamannya mendadak ada tamu. Jadi dia yang menemaninya. Gadis ini membuka infusnya dan mengganti bajunya. Dia akan keluar dari rumah sakit sekarang. Mereka pun dalam perjalanan menuju pulang. Jaeon penasaran. Apakah Taegu ingin bertanya sesuatu? Dia selalu melihatnya. Apa dia tak pernah melihat orang sakit sebelumnya? Taegu bingung menjawabnya. Apalagi gadis ini meminta berhenti. Dia ingin makan dulu. 밥 먹으러 갈래요? Restoran di atas tebing dekat pantai ini adalah restoran kesukaan Jaeon. Mulhue di kedai ini enak sekali. 뭐 잘 먹을게요. Dia hanya sedih ketika meninggal tak bisa makan ini lagi. Gadis ini makan dengan lahap. Tapi celakanya setelah makan, gadis ini malah ingin minum soju. Dia minum banyak, bahkan memaksa Taegu untuk minum. 왔으면 이거 한 잔은 마셔줘야 하는데. Taegu bertanya, dari mana dia berlatih menembak. Jaeon mengaku pamannya yang mengajari dari kecil. Setelah dipaksa, Taegu pun minum soju sedikit. Dia menolak minum banyak karena harus menyetir nanti. 괜찮지? 괜찮아. Dan ternyata mobil mereka dihentikan polisi. Untung saja Taegu memang minum sedikit. Dia diperbolehkan jalan. Tapi Jaeon mengacau dan membuat keributan di tengah jalan. Para petugas sibuk menangkapnya. Jaeon sudah tertidur di mobil. Dan tiba-tiba telepon masuk. Itu dari pimpinan Yang. Keadaan di Seoul sedang berbahaya. Dia juga harus meninggalkan Seoul. Besok dia akan sampai. Taegu menanyakan bawahannya, kenapa mereka tak bisa dihubungi. Bosnya berkata rencana gagal. Semuanya sudah kabur lebih dulu. Mereka baik-baik saja. Detailnya akan dia jelaskan besok. Tunggu dia datang. Dan ternyata inilah syarat yang diminta Direktur Ma Sang-il. Dia harus menyerahkan Bak Taegu padanya, orang yang menusuk pimpinan Do. Jadi semua kejahatan ini akan dibebankan kepada Bak Taegu seorang. Dia yang berinisiatif melakukan kejahatannya sendiri. Pimpinan Yang terpaksa setuju. Komandan Bak berhasil memediasi para gangster ini. Mulai hari ini tak boleh lagi ada keributan di wilayahnya. Bos Yang mengorbankan anak buahnya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Jaeon penasaran masalah apa yang diperbuat Taegu sehingga kabur ke sini. Sampai-sampai dia ingin ke Rusia, tapi Taegu tak mau menjawabnya. Jaeon sudah tahu, dia sebenarnya dibuang dan diasingkan. Itu sama saja dengan meninggal. Taegu marah dan menghentikan mobilnya. Tolong berhenti bertanya siapa dirinya. Tapi gadis ini tak berhenti menghinanya. Itu membuat Taegu marah dan kesal. Kenapa dia harus menanyakan ini? Jaeon berkata dia akan diam. Mulailah menyetir lagi. Perdebatan berlanjut tentang umur masing-masing. Taegu menahan kesalnya dan kembali mengemudikan mobilnya. Di rumah Paman Kuto, sekelompok gangster yang membeli senjata kemarin ternyata kembali ke sana ingin membeli. Mereka memeriksa dan mencek senjatanya. Kuto sibuk menghitung uang dan menyuruh mereka pergi. Pimpinan orang ini bernama Dongsik. Dia ingin bertanya sesuatu. Apakah Kuto tak punya stok lain? Dia ingin membeli banyak. Dia mendekati Kuto dan menusuknya. Tapi Kuto masih bisa bertahan. Dongsik memujinya. Jagoan tua memang berbeda. Ternyata informasi tentang Kuto dibocorkan oleh pimpinan Yang. Dan geng Baekdong sudah memerintahkan geng Dongsik untuk menghabisi Kuto. Bahkan pihak geng Rusia juga sudah ada di luar. Dibayar geng Baeksong untuk jaga-jaga. Jika ini berhasil, geng Dongsik akan mengambil alih penjualan senjata di pulau ini, menggantikan Kuto. Dia memerintahkan anak buahnya menghabisi Pak Tua ini. Kuto ternyata menyimpan pistol dan mulai menembak. Dongsik segera bersembunyi. Kuto menyuruh Dongsik keluar, mulai menembaknya. Pihak Rusia di luar mendengar tembakan.
Dan tak lama mobil Taegu dan Jaeyeon sampai di rumah. Taegu merasa ada yang tak beres. Terlalu ramai mobil di sini dan dia mendengar tembakan di dalam. Taegu segera bergerak. Terjadi baku tembak. Jaeyeon ternyata menyimpan pistol. Taegu turun dan menghabisi orang-orang ini. Dong-sik yang sedang bersembunyi melihat asasin Rusia mendekat. Dia mengalihkan perhatian Kuto. Orang ini menembak dan Kuto juga membalas. Keduanya menjadi korban dan jatuh. Geng Dong-sik segera keluar dari persembunyiannya. Yang selamat segera menolong bos mereka. Dong-sik menyuruh anak buahnya mengemasi senjata dan uang. Dan Jaeyeon segera berlari ke dalam. Taegu segera berlari mengejarnya. Pintu gudang dibuka. Orang-orang ini heran siapa gadis ini. Jaeyeon segera mendekat ke pamannya. Gadis ini sangat sedih melihat keadaan pamannya. Dong-sik memberi instruksi, habisi gadis ini. Saat itulah Taegu masuk dan menodong lehernya. Dong-sik menyuruh anak buahnya membuang senjata mereka. Jaeyeon masih menangisi pamannya. Kuto meminta maaf. Dia tak bisa menemani keponakannya ke Amerika. Dan Kuto meninggal. Gadis ini berteriak dan menangis sedih. Dong-sik diam-diam ingin menyerang Taegu dan bertanya apa dia bak Taegu. Taegu heran orang ini mengenalnya dan Dong-sik menyerang. Dan Jaeyeon menembaki orang-orang ini. Tapi Dong-sik dan beberapa anak buahnya berhasil lolos. Gadis ini masih dalam keadaan shock. Taegu mengambil pistolnya. Dia mengemasi koper uang dan mengambil beberapa senjata. Mereka harus pergi. Orang-orang itu akan kembali. Dia menyeret Jaeyeon yang tak mau meninggalkan mayat pamannya. Gadis ini tetap tak mau pergi. Taegu memintanya sadar. Pamannya sudah meninggal. Tapi gadis ini histeris. Pamannya tak mati. Mau tak mau, Taegu terpaksa menggendong dan membawanya. Sepanjang perjalanan, Jaeyeon masih histeris dan memberontak. Tiba-tiba penyakit gadis ini kambuh. Dia berteriak kesakitan. Itu membuat Taegu panik. Membiarkan tangannya digigit Jaeyeon dan gadis ini pingsan. Mobil mereka berhenti di tepi pantai. Sementara itu Jaeyeon masih tertidur dalam mobil. Taegu tak habis pikir dengan peristiwa yang dialaminya beberapa hari ini. Masalah ini sangat pelik dan mereka menuju ke sebuah rumah tempat kerabat jauh Jaeyeon. Suami istri ini menyambut gadis ini. Jaeyeon cuma beralasan pamannya sedang renovasi rumah. Mereka pun segera membawa Jaeyeon ke dalam rumah. Taegu cuma mengikuti dari belakang, menyangka pemuda ini adalah pacar Jaeyeon. Mereka duduk berdua malam itu. Taegu bertanya apa dia baik-baik saja. Gadis ini marah. Setelah kejadian ini, apa dia masih bisa tetap baik-baik saja? Dia benci pertanyaan itu. Nasib membuat mereka bersama dalam keadaan yang sulit. Jaeyeon tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Dulu seluruh keluarganya tewas akibat gangster. Dan paman Kuto lah yang membalas dan menghabisi mereka semua. Pamannya dulu adalah orang terkenal, bergelut di dunia kriminal, membuatnya diburu banyak orang. Dia sangat membenci pamannya, tapi pamannya lah yang menyelamatkannya. Setelah dia meninggal, dia merasa sangat kehilangan dirinya. Ini sangat sakit. Kenapa dia ditinggal sendiri pada akhirnya? Gadis ini menangis. Malam itu Taegu menyiapkan obat Jaeyeon. Taegu ingin keluar kamar, tapi Jaeyeon memintanya temani dia malam ini. Pemuda ini bingung melihat sikap gadis ini. Taegu keberatan, dia tak bisa melakukannya. Dia menghargai Jaeyeon dan keluar dari kamar. Jaeyeon heran melihat sikap Taegu. Taegu lebih memilih menghabiskan malam itu dengan tak tidur. Pagi pun datang. Taegu sudah ditelepon bosnya, pimpinan yang akan datang siang ini. Jaeyeon keluar kamarnya. Mereka bertemu di luar. Taegu melihat sepeda motor di sana. Dia akan mentraktirnya makan. Mereka makan di restoran favorit Jaeyeon. Taegu berkata, kita tak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja mereka berdua tak akan selamat. Taegu berkata, mulhue juga makanan kesukaannya. Karena dulu dia juga tinggal di tepi laut. Setiap melihat ini, dia teringat dengan ibunya. Taegu menyuruh Jaeyeon makan. Mereka pun menghabiskan makanan dalam diam.
Dan setelahnya, mereka hanya berdiri di pinggiran pantai, menunggu ombak datang. Mereka bertemu dengan cara yang aneh. Rombongan Direktur Ma sudah sampai di Pulau Jeju. Dia juga membawa pimpinan yang bersamanya. Mereka akan bertemu dengan geng Dongsik yang akan memandu mereka di pulau ini. Pasangan ini sampai di rumah kerabat Jayon. Taegu izin ingin pergi ke bandara, menemui bosnya. Jayon menahannya, jangan pergi. Apa dia tak merasa janggal semua teman-temannya di Seoul tak bisa dihubungi? Ini sangat aneh sekali. Tapi Taegu masih percaya bosnya. Dia harus menemuinya. Jayon masih menahannya. Firasatnya buruk soal ini. Taegu tetap memutuskan dia harus pergi dan berjanji akan kembali. Taegu memacu mobilnya ke bandara. Dan dia sampai. Dia mulai merasa curiga karena terlalu banyak orang-orang berjas hitam di sekitar bandara. Tiba-tiba ada telepon masuk dari bawahannya Jong. Dia menyuruh Taegu lari. Pimpinan yang telah menjualnya ke Direktur Ma dari Baekdong. Dia mengkhianati mereka semua. Rombongan Direktur Ma dan pimpinan yang lewat, yang masih berusaha menelpon. HP berbunyi, dia ketahuan. Taegu berusaha keluar. Dia melarikan diri, dikejar oleh anggota geng Baekdong. Dia berlari sambil melawan. Makin banyak orang yang mengejarnya. Taegu berhasil sampai ke mobilnya dan orang-orang ini mengejarnya. Kejar-kejaran terjadi di jalan raya. Orang-orang ini berhasil menyusulnya dan menabrakkan mobil. Taegu tak mau menyerah. Satu mobil jatuh. Tapi itu membuat mobilnya mogok. Dia tersusul. Orang-orang ini mengepungnya. Taegu tetap melawan. Dia dipegangi dan dihajar. Orang-orang ini terlalu ramai, tapi dia tak pernah mau menyerah. Melawan dengan barbar. Bahkan dia berhasil merebut pisau dan menahan salah satu anggota Baekdong. Dan dia berhasil merebut mobil, melarikan diri dari tempat itu. Polisi pun datang membuat anggota geng Baekdong kabur. Direktur Ma mendapat laporan dari anak buahnya. Bak Taegu berhasil lolos. Orang ini kesal melampiaskan amarahnya ke pimpinan Yang. Orang ini memohon, dia pasti akan menangkapnya. Ma Sang-il bertanya bagaimana caranya. Yang Dusu punya ide. Di antara anak buah Taegu yang tertangkap ada yang bernama Jong. Mereka bisa memanfaatkan dia. Direktur Ma mengejek orang ini. Dia sangat licik. Taegu kembali ke tempat Taeyeon berada dan langsung masuk ke kamar. Tapi Jayon sudah hilang. Dia bertanya ke pasangan ini. Mereka mengaku Jayon pergi ke rumah Paman Kuto mengambil barangnya yang tertinggal. Taegu panik dan menelpon Jayon. Di mana dia? Segera pergi dari sana. Jayon tak peduli. Dia ingin membawa mayat pamannya. Taegu berteriak agar segera pergi dari sana. Orang-orang itu pasti sudah di sana. Tapi gadis ini tak mendengar sarannya dan kembali marah. Lalu menutup telepon. Taegu sangat kesal dan memacu mobilnya. Jayon masuk ke dalam gudang. Mayat pamannya sudah hilang. Tempat itu sudah bersih. Siapa yang melakukannya? Dalam perjalanan, telepon itu terus berdering dan Taegu mengangkatnya. Itu dari pimpinan Yang. Taegu sangat marah. Dia menjual anak buahnya. Dia tak pantas menjadi bos. Pimpinan Yang menyalahkannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Telepon diambil Direktur Ma. Orang ini mengenalkan dirinya. Mereka sudah pernah bertemu dulu. Dia berhutang padanya. Waktunya untuk datang ke sini 1 jam. Jika dia tak datang, anak buahnya Jong akan dihabisi. Begitu juga dengan gadis ini. Ternyata Jayon sudah ditangkap oleh orang-orang ini. Dan Taegu berkata, tolong lepaskan Jeong dan gadis itu. Direktur Ma berjanji dia akan melepaskan mereka. Dia bisa memegang ucapannya.
Direktur Ma memberikan HP ke Jaeon. Gadis ini menyuruhnya pergi dan jangan ke sini. Dia juga akan meninggal karena penyakitnya. Dia bodoh kalau ke sini. Tapi jawaban Taegu sungguh membuat hati Jaeon teriris. Dia pernah berkata tak ingin ditinggal sendiri lagi. Tunggu di sana, dia akan datang. Direktur Ma mengambil HP kembali. Dia harus datang tepat waktu. Ma Sang-il duduk di depan Jaeon. Dia mengenal gadis ini sebagai keponakan Kuto. Dulu dia pernah berbisnis dengan pamannya. Apa dia ingat dengannya? Tapi Jaeon memaki orang ini. Habisi saja dia. Sekarang atau besok sama saja. Dia dalam keadaan sakit. Jangan sok ramah padanya. Direktur Ma kesal. Sepertinya Kuto gagal mendidik keponakannya. Taegu turun dari mobilnya. Kenapa dia harus menjalani hidup seperti ini? Kenapa dia tak pergi saja? Tapi dia tak bisa meninggalkan masalah ini. Dia pun datang dan sudah disambut oleh orang-orang geng Baekdong. Mereka memeriksanya. Dan salah satu memukulnya. Taegu melawan, tapi orang-orang ini terlalu ramai. Menghajarnya dan memberinya ucapan selamat datang. Lalu menyeretnya ke dalam. Taegu dibawa ke dalam gudang, keadaannya sudah babak belur. Jaeon menangis melihat keadaannya. Taegu masih sempat menyapanya. Taegu mengucapkan terima kasih padanya. Direktur Ma heran melihat situasi ini. Bertanya apa dia pacaran dengan Taegu. Jaeon membenarkan dan memaki Direktur Ma. Taegu berkata Ma harus menepati janjinya. Lepaskan gadis ini. Dan juga lepaskan temannya Jeong di Korea. Walaupun gangster, Ma menepati janjinya. Dia meminta anak buahnya menelpon anggota mereka di Seoul. Lepaskan orang itu. Tapi telepon tak tersambung. Orang-orang di Seoul telah dibayar pimpinan Yang untuk menghabisi Jeong. Direktur Ma sudah menduga siapa pelakunya. Pasti Yang Dusu. Dia sangat marah. Ini membuatnya tak bisa menepati janjinya. Pimpinan Yang berteriak minta ampun. Ingatlah pesan Komandan Ba. Jeong tak bisa dibiarkan hidup. Niatnya baik. Itu membuat Taegu marah dan emosi. Teganya dia. Pimpinan Yang menyalahkannya. Dia yang memulai ingin menghabisi pimpinan Do. Orang ini menghajar Taegu. Orang yang sangat licik. 그래 그만해라. 어? Direktur Ma menghentikan orang ini, lalu menghajarnya. Ma mengatakan dia memang gangster, tapi masih punya harga diri. Dan plot twistnya adalah Ma berbisik kepada Taegu. Dia berjanji akan memberinya hadiah. Dia akan memberitahu pelaku yang mengatur dan otak kecelakaan kakaknya. Ma telah diperintah pimpinan Do untuk mencari siapa pelakunya. Dan dia memukuli setiap orang dari semua anak buahnya. Dia sangat yakin pelakunya adalah pimpinan Yang. Pimpinan Do sangat suka padanya dan ingin merekrutnya. Jika dia pindah, anak buahnya pasti akan ikut dengannya. Yang rugi adalah pimpinan Yang. Ma menyuruh orang licik ini mengaku dia dihianati oleh bosnya sendiri. Itu membuat Bak Taegu tak bisa menahan emosinya lagi. Ma memberi kode, lepaskan Taegu. Dan Taegu langsung menyerang Yang Dusu. Niatnya hanya ingin menghabisi orang ini. Taegu sangat marah. Tapi Direktur Ma tak bisa membiarkan itu. Jika pimpinan Yang tewas di sini, dia yang akan repot menghadapi Komandan Ba. Dan Direktur Ma memberikan pisau lalu dilemparkan kepada kedua orang ini. Yang berusaha mengambil pisau dan menusuk Taegu. Taegu kembali diserang. Jaeon menangis melihat keadaan itu. Tapi Taegu tetap bertahan dan kembali menyerang Yang Dusu. Dia menghabiskan sisa tenaganya. Mereka akan ke neraka bersama hari ini. Ma memberi kode dan Taegu diserang. Ma merasa sudah cukup menyiksa pimpinan Yang. Tapi Taegu tak mau melepaskan tangannya. Kembali dia diseret. Ma sangat kesal. Dia sangat ingin memberikan Yang Dusu sebagai hadiah untuk Taegu agar dibawa ke alam baka. Tapi dia tak bisa melakukannya. Dia meminta maaf dan menghabisi Taegu. Jaeon berteriak histeris. Kembali Taegu diserang dan pemuda ini jatuh.
Jaeyon merangkak menghampiri pemuda ini. Taegu yang sekarat meminta maaf. Tampaknya dia yang akan meninggal duluan. Dia tak boleh menangis. Jaeyon tersenyum dan berkata, Dia 뭔데? kedua orang ini terikat secara aneh. Mereka berhubungan dengan perasaan terdalam karena sama-sama terluka. Jaeyon berkata dia akan menyusulnya. Sakitnya sudah semakin parah. Yang kembali berdiri. Dia mendekati Taegu dan melemparkan Jaeyon. Dan dia benar-benar menghabisi bak Taegu yang sekarat. Taegu meninggal. Jaeyon berdiri menghampiri mayat Taegu, menutup matanya. Gelap, sungguh gelap. Anak buahnya bertanya bagaimana dengan gadis ini. Pimpinan yang berkata, biar dia saja yang menghabisi gadis ini dan ingin meminjam pisau. Direktur Ma marah, dia sudah berjanji, biarkan saja gadis ini. Yang kembali memaksa itu membuatnya sangat marah. Harusnya dia yang terbaring di sini, bukan Mbak Taegu. Dia orang yang tak punya malu, meminta anak buahnya menyingkirkan Yang Dusu. Ma pun pergi dari sana, bertanya di mana hotelnya. Anak buahnya menjawab, tempat itu disiram bensin untuk menghilangkan barang bukti. Dan Jaeyon diseret keluar. Seluruh gangster ini pergi. Jaeyon hanya menatap gudang yang terbakar itu. Jaeyon melewati malam itu dengan berada di kamarnya. Rumah itu terasa sangat sepi sekarang. Pagi itu Jaeyon menelpon hotel tempat para gangster dari Seoul menginap. Resepsionis menjawab semuanya sedang sarapan pagi dan menyebutkan nama restorannya. Jaeyon menutup teleponnya. Entah apa rencana gadis ini. Dia mengendarai skuternya. Dan ternyata Jaeyon pergi ke tempat di mana para gangster ini makan. Mobil para gangster ini sangat ramai di luar. Jaeyon dengan santai menenteng tasnya ke dalam. Dia pun masuk. Jaeyon hanya berdiri diam mengamati situasi. Para pimpinannya pasti makan di dalam. Jaeyon meletakkan tas dan mengunci pintu. Salah satu anggota Direktur Ma kemarin menghampiri Jaeyon, menggodanya dengan kata-kata yang kurang ajar. Jaeyon hanya diam. Para anak buah gangster ini mentertawakannya. Orang ini ingin menarik Jaeyon, temani mereka minum. Mereka meremehkan gadis ini. Pistol sudah di dagu orang ini. Jaeyon berkata, 술맛 떨어지게. dan dia mulai menembak. Gadis ini sangat cepat. Dia membawa banyak pistol dan stok amunisi yang penuh. Direktur Ma keluar melihat apa yang terjadi. Jaeyon segera mengisi amunisinya. Orang-orang di dalam ketakutan menutup pintu. Ma tertinggal di luar. Dia kesal dan memaki. Apa mereka akan selamat jika bersembunyi di dalam? Mereka salah besar meremehkan gadis ini. Mereka lupa pamannya adalah dealer senjata terkenal. Ma pun berkata, 계산할 게 있었네. dan dia meninggal. Di dalam ruangan ada Dusong yang menghabisi pamannya, juga pimpinan Yang. Keduanya tak luput dari amarah gadis ini. Pimpinan Yang sudah terluka parah. Orang licik inilah otak dari pusaran kegelapan yang menimpa dirinya dan Taegu. Jaeyon menghabisi orang ini lagi dan lagi. Jaeyon membuang senjatanya dengan santai berjalan keluar. Orang-orang ini memang pantas mendapatkan balasannya. Seperti tak terjadi apa-apa, Jaeyon berjalan menuju skuternya dan mengendarainya. Entah apa yang dipikiran gadis ini. Dan di pinggir pantai dia berhenti. Jaeyon memegang senjata di tangannya. Dia tersenyum. Mobil polisi terdengar dari kejauhan. Petugas sudah mengejarnya. Jaeyon menodongkan senjatanya. Dia memilih menutup nyawanya sendiri. Gelap, sungguh gelap. Siapapun yang menuai kejahatan pasti menabur karmanya. Entah dia benar atau salah. Dan film ini pun berakhir. Cerita film ini sungguh dramatis.
dan berakhir tragis. Harus diakui akting para pemainnya sangat luar biasa. Moral yang bisa kita ambil jika berada di dunia kriminal tak ada yang bisa dipercaya. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.